Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memenuhi tugas mata kuliah AIK 3, di mana mewawancarai pimpinan cabang Aisyah Cibenying Kidul. Hari ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh ibu dari PCA Cibenying Kidul untuk dapat wawancara pada kali ini. Baik Ibu, perkenalkan, nama saya Dewi Karolin dari Teknik Industri kelompok 1. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya dan sebagai apa di PCA ini? Terima kasih kepada mahasiswa ya, pada mahasiswa UMB yang menyempatkan waktunya untuk mewawancarai saya. Perkenalkan, saya nama Miss Giati Ajuri sebagai Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Cibenying Kidul. Kita lanjut ya Bu ya. Ingin mengetahui nih, Muhammadiyah itu apa sih Bu definisinya yang Ibu ketahui? Muhammadiyah itu adalah suatu gerakan, suatu organisasi yang bergerak, dan insya Allah Muhammadiyah atau Aisyah bergerak dalam dalam dakwah Islam yang tujuannya adalah yaitu untuk memurnikan agama Islam. Dari sejarah sendiri Muhammadiyah ini seperti apa? Muhammadiyah Cibenying Kidul Sejarah dari Muhammadiyah keseluruhan. Kalau Muhammadiyah itu kan berdiri tahun 1912 ya, 1912 di Yogyakarta. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Sebenarnya waktu dulu itu Muhammadiyah dakwahnya itu kan membantu fakir miskin, dan pertama itu membantu fakir miskin dengan surat Al-Ma'unnya. Kemudian Muhammadiyah juga memurnikan agama Islam, karena dahulu itu banyak sekali kebid'ahan. Sekarang juga masih ada ya, yaitu suatu tujuan kami untuk memurnikan agama Islam. Dari sejarah Muhammadiyah tersebut, lalu bagaimana sih sejarah Muhammadiyah sampai ke PCA Cibenying Kidul ini Bu? Sejarahnya Ya. Kapan berdirinya PCA atau Muhammadiyah atau Aisyah? PCA. Kalau PCA di Cibenying Kidul itu berdiri sekitar tahun 1960. Ketika itu saya juga termasuk angkatan ini ya, karena sebelumnya yang lebih hafal itu kan anak-anaknya dari Bu Muklihah ya. Karena saya itu ke angkatan ke berapa gitu. Nah, sebenarnya Aisyah Cibenying Kidul itu berdiri sekitar tahun 60-an. Nah, ini di yang pendirinya itu adalah sesepuh dari istri-istri Muhammadiyah yang ada di Cibenying Kidul, seperti Bu Mai kan istrinya dari Pak Pak Yusuf kalau nggak salah. Bu Mai itu pendirinya Bu Mai, kemudian Bu Noneng, Bu Cucu. Ternyata sudah lama ya Bu, PCA berdiri di Cibenying Kidul. Iya. Lalu apa saja sih Bu lembaga yang ada di PCA Aisyah Cibenying Kidul ini? Lembaga yang ada di PCA Cibenying Kidul terdiri dari 4 TK. TK Aisyah atau ABA ya, Aisyah Bustanul Atfal 9, kemudian ABA 14, 16 dan 24. Kemudian ada juga TKIA dan TPQ Aisyah. Lalu
amal usaha yang mendukung dari PCA ini dan bagaimana mengelolanya, Bu? Amal usaha yang lain. Ya, amal usaha. Kalau amal usaha yang lain itu sebenarnya majelis ekonomi yang bergerak ya. Ini bekerja sama dengan Muhammadiyah dalam bidang koperasi gitu. Nah itu membantu sekali menyiapkan atau menyediakan keperluan untuk Aisyah dan Muhammadiyah. Bagaimana menjaganya, Bu? Kan tadi sudah mengelola banyak sekali. Lalu bagaimana PCA menjaga amal usaha tersebut? Ya dengan ini menjaganya ya selalu selalu ini memeriksa gitu ya, selalu memeriksa keadaan TK-TK yang ada di Cibenying Kidul, apa kekurangannya gitu, apa yang harus disediakan, apa yang keluhan dari guru-guru, dari kepala-sekolah gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sistem organisasi Muhammadiyah? Sistemnya itu ya ini jadi keputusan itu diambil bukan atas perorangan, tapi atas mufakat gitu, atas mufakat pleno gitu. Jadi segala keputusan diambil dengan musyawarah. Lalu bagaimana mengembangkan organisasi otonom di lingkungan PCA itu? Mengembangkan. Iya, mengembangkan organisasi. Ini menjaganya ya selalu selalu ini memeriksa gitu ya, selalu memeriksa keadaan TK-TK yang ada di Cibenying Kidul, apa kekurangannya gitu, apa yang harus disediakan, apa yang keluhan dari guru-guru, dari kepala sekolah gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sistem organisasi Muhammadiyah? Sistemnya itu ya ini jadi keputusan itu diambil bukan atas perorangan, tapi atas mufakat gitu, atas mufakat pleno gitu. Jadi segala keputusan diambil dengan musyawarah. Lalu bagaimana mengembangkan organisasi otonom di lingkungan PCA itu? Mengembangkan. Iya, mengembangkan organisasi otonom di lingkungan PCA. Mengembangkannya yaitu dengan cara pengajian di ranting-ranting. Kita menghadiri atau berkeliling ke ranting-ranting supaya ranting-ranting lebih semangat karena dikunjungi oleh cabang gitu. Lalu bagaimana melakukan pembaharuan tajdid ekonomi keumatan di lingkungan PCA? Melakukan pembaharuan atau tajdid ekonomi keumatan di lingkungan PCA ini seperti apa? Pembaharuannya yaitu dengan mengangkat orang-orang yang emang di bidangnya. Angkat orang-orang yang benar yang mati pada ekonomi gitu. Misalnya dia ambil yang sekolahnya jurusan ekonomi gitu. Selanjutnya, bagaimana sih Bu membangun kepercayaan masyarakat terkait dakwahnya PCA? Membangun kepercayaan pada masyarakat, yaitu amanah. Satu harus amanah. Apapun yang dipercayakan oleh masyarakat kita kelola dengan amanah. Kemudian dalam berdakwah jangan sampai menyakiti orang, menyakiti dengan cara kata-kata gitu ya. Mengajak dengan cara mengajak, jangan mengejek, apalagi menginjak, gitu aja sih. Lalu bagaimana Ibu memanage PCA hingga berdiri dan masih aktif sampai sekarang itu gimana sih Bu? Ya itu dengan cara ini pembinaan supaya kita yang sudah emang udah masuk ke Aisyah atau ke Muhammadiyah diberi pembinaan, diberi semangat bagaimana di Muhammadiyah
Muhammadiyah di Aisyah itu meskipun kita tidak dibayar ya, itu tidak dibayar, tapi dengan semangat kejiwaan yang sudah ada gitu dalam hatinya, ya, gitu kita bina, kita perkuat gitu, dengan Baitul Arqam dan yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, Muhammadiyah dikenal dengan ideologi histori atas keilmuan dan nilai histori, bagaimana bacaannya menjalin? Menilai histori, menilai histori, ya kita ini dakwahnya dalam bidang sejarah gitu. Kita bina mubalik dari Aisyah. Pertanyaan selanjutnya, dakwah Muhammadiyah melalui ekonomi pendidikan sosial yang dikembangkan sejak dulu, apakah tingkat PCA ini ternyata sudah terlaksana dengan baik, Ibu? Ekonomi Selama ini dakwah melalui ekonomi pendidikan sosialnya sudah selama ini apakah berjalan dengan baik? alhamdulillah berjalan, terutama pendidikan, dalam bidang pendidikan gitu, ke anak-anak, kemudian ke orang tua. Selanjutnya, Muhammadiyah dikenal sosialnya itu dengan slogan hidup-hidup Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Kata tersebut kan menunjukkan kita itu sangat empati dengan manusia sesama, dalam membantu umat. Bagaimana PCA merealisasikan ideologi tersebut? Iya. Ya, jangan apa tadi? Hidup-hidup Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya sebenarnya mah kalau slogan itu rata-rata sih di Aisyah atau di Muhammadiyah orang-orangnya sudah ikhlas ya, tanpa mencari hidup. Tapi kalau misalnya masuk ke karyawan gitu ya, jadi pegawai gitu kan, kalau di Aisyah di TK kan harus ada guru yang harus emang digaji gitu kan. Nah itu mah ya wajib gitu, wajib kita memberikan gaji ya, iya sebagai haknya gitu. Tapi kalau di kepengurusan mah rata-rata kita ya tulus ikhlas gitu. Tapi kalau ada misalnya ada kelebihan, misalnya dari sekolah apa kan ada uang ini kita ya ada sedikit gitu buat para pengurus. Lalu pertanyaan terakhir, Ibu, Muhammadiyah mengenalkan dakwahnya dengan teologi al-ma'mun. Bagaimana PCA menerapkan teologi al-ma'mun itu? Ya satu, kita berdakwah sebenarnya berdakwahnya bukan hanya ke lapisan yang bawah aja ya, yang bawah, menengah dan atas gitu. Nah untuk yang al-ma'mun ini kan ininya ke yang bawah ya. Nah kita rangkul orang-orang yang emang di bawah kita, kemudian kita beri bantuan semampu kita. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya sudah memberitahu kami informasi mengenai bagaimana pimpinan cabang Aisyah ini yang ada di Cibenying Kidul ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya, Bu ya. Dari segi pendidikannya juga alhamdulillah. Semoga PCM dan PCA Aisyah Cibenying Kidul ini sukses selalu ya, Bu ya. Amin. Ibunya juga sehat selalu Ya amin. Terima kasih. juga. Ya. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edit-editnya. Ya, terima kasih.